Enggak, ini buat ini doang, arsip arsip apa ya, pertemuan gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pertemuan kelima ya. Jadi pertemuan kelima itu materinya tentang pengulangan ya. Jadi untuk pengulangan itu untuk ini ya, untuk mencetak lebih dari satu dengan kode yang simple gitu. Jadi di pengulangan itu ada init counter, test counter, sama increment counter. Nah nanti kalau misalkan sesuai dengan apa yang ada di counter sama test counternya, nah baru nanti kodenya bakal dieksekusi. Nah si pengulangan ini juga macam-macam ya. Di PHP juga ada pengulangan for ya, pengulangan for, terus ada juga pengulangan while, ada juga yang do while ya. Nah kalau pengulangan for ya, jadi dia counternya, init counternya dites dulu gitu. Kayak misalkan di sini contoh kan, $A sama dengan 1 titik koma ya kan. $A kurang dari sama dengan 10. Nah di sini kan udah diinisialisasi nih, A sama dengan 1. Nah 1 kurang dari sama dengan 10 enggak? Iya. Nah makanya dijalanin echo A misalkan kayak gini ya. Nah $A plus plus, nanti jadinya setelah dijalankan nilai A itu ditambah 1. Nah ini kan yang kemarin A plus plus operator increment ya kan, A plus plus atau sama dengan A sama dengan plus 1 gitu. Karena di sininya plus itu plus 1. Kalau misalkan A plus 2 berarti kan per pengulangan incrementnya ditambah 2 nantinya gitu. Sama kayak C++ kan. Kayak C++ juga kan ada for, ada while, ada do while gitu kan. Nah terus ada juga yang do while pengulangan. Nah coba ini kita praktekin yang ini aja nih. Kita buka VS Code nya dulu ya, Visual Studio Code. Kita akan buka Visual Studio Code nya. Wow, apa ini? CI. Kok shortcut? Di mana ya? Di sini ya, Laragon. Oh ya. Oke, sekarang teman-teman buka di folder Laragon www. Mana ya? www nama Agun. Nah, ini Agun. Oke, nah di sini ya. Foldernya kita tarik ke sini. Set. Nice. Nah, ini yang kemarin ya, konstanta aritmatika. Kita buat folder baru aja. Folder misalkan PTM kok di sini ya, di luar folder PTM 5 ya. PTM 5, terus di dalam foldernya kita buat misalkan for.php. Nah gini ya, for.php. Nah gini ya. Nah, kita lihat di modul ya, seperti ini ya. PHP for sama aja kayak gini, for A $A ya, $A sama dengan 1. Nah baru $A kurang dari sama dengan 10 gini, titik koma $A plus plus. Nah, di perulangan di PHP juga itu ada yang namanya kurung perawal sama kurung tutup ya. Nah $A mana sini tadi titik, titik. Nah ini variasi dikasih petik strip, petik ganda, titik koma. Nah ini kayak gini. Kalau udah coba jalanin Laragon. Laragon.
Kalau udah kita buka ya, localhost /agun/ptm5 gini for.php. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. Karena di sini kan, jadi kalau untuk for tuh dia inisialisasinya bisa di dalam sini ya. Inisialisasinya bisa di dalam yang ini. Nah, sekarang yang while ya. Ini kita hapus dulu. Kalau yang while itu dia inisialisasinya di atas ya, di luar. $i sama dengan 1, nah kan, koma, jadi di luar. Nah, while jika gitu kan. Nah, while i misalkan $i kurang dari sama dengan 8, maka ya kan, echo di sini kan. Tuh. Ini contohnya. Echo angka i. BR set. Nah, titik koma ya kan, $i plus plus. Nah, counternya di dalam sini ya. Jadi kan di sini kan kita inisialisasi dulu nih, $i sama dengan 1 while. Nah, kalau misalkan i nya kurang dari sama dengan 8, maka jalani echo yang ini. Nah, setelah itu baru ditambahin i sama dengan i plus plus ya, sorry titik koma ini lupa, i plus plus. Nah, i tambah 1, i nya berapa? 1, sekarang tambah 2. Nah, 2 masih kurang dari sama dengan 8, jalanin lagi, tambah lagi. 3 masih kurang dari sama dengan 8, jalanin lagi, tambah lagi, sampai dia 8 kurang dari sama dengan 8 8 kurang dari sama dengan 8 ya. Nah, baru jalanin lagi. Nah, kan udah 9 nih di sininya nih. Kalau 9 baru nggak dijalanin, karena apa? 9 tidak sama dengan si i itu tidak kurang dari sama dengan 8 kalau misalkan udah 9 gitu. Kan kalau 8 kan masih masuk kan? 8 kurang dari sama dengan, kan ada sama dengannya. Beda dengan 8 beda dengan misalkan i kurang dari 8, tidak ada sama dengannya. Kalau misalkan dia di angka 8, perulangan ke-8, dia nggak bakal dijalanin kayak gitu. Kalau misalkan kurang dari sama dengan gitu ya. Nah, ini yang ini ya. Coba kita jalanin. Nah, angka 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Nah, di sini ada juga yang do while. Nah, kalau do ini ya, dia programnya dijalanin dulu, baru kasih kondisi. Apakah nantinya si program itu, si perulangan itu akan dijalanin lagi atau tidak gitu. Nah, contoh yang ini ya, nih do langsung a plus plus, nanti a sama dengan 2, echo tampil angka a gitu ya. Nah, ini coba kita jalanin lagi ya. A sama dengan i sama dengan i. Di sini a ya. Makanya a. Kita samain aja sama yang di modul. Makanya a berarti do, ya kan? Nah, echo. Do echo. Atasnya kita counternya kita tambahin. $a plus plus titik koma echo. Nah, tampil angka $a ya kan, kita kasih BR. Nah, baru di sini while a
dolar A kurang dari sama dengan 10. Udah? Coba. Nah, coba kita refresh. Syntax error in expecting or inline none. 6. Oh, ini lupa, ini nggak ada ininya. Nah, kenapa di sini pertamanya 2 terus di bawahnya 11? Ya kan? Padahal di sini A kurang dari sama dengan 10. Ayo. Ada yang tahu? Karena gini ya, kalau yang do itu dia dijalanin dulu, ya. Yang do while do itu dijalanin dulu, baru dia dicek, ya kan? Akhirannya baru dicek. Coba kayak gini perhatikan. Nah, di sini kan ada dolar A sama dengan 1, ya. Do kita jalanin dulu nih. A kan sama dengan 1, A plus 1 tambah 1 berarti 2. Nah, sekarang langsung di echo tampilkan angka A, ya kan? Nah, A yang di sini nilainya berapa sekarang? Kan udah ditambahin nih, 1 tambah 1 jadi 2. Oke, tampilin jadinya 2 langsung di sini. Ya, langsung tampilkan 2. Nah, kita cek 2 kurang dari sama dengan 10 enggak? Iya, jalanin lagi, do lagi kan. Plus A plus berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Echo tampilkan angka A. Nah, angka 3. Taruhlah 3. Terus dan seterusnya. Karena kenapa di sini angka 11? Karena kan kalau misalkan dia udah 10, ya. Nah, di sini misalkan udah 10 nih. While A kurang dari sama dengan 10. 10 kurang dari sama dengan 10. Masih bisa berjalan kan? Counternya kan? Naik lagi ke do. Nah, baru di sini A plus, ya kan? 10 tambah 1 11, tampilin 11 nantinya. Nah, baru dicek dia 11 kurang dari sama dengan 10 enggak? Udah enggak. Jadi berhenti sampai 11. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada kan? Aman ya. Nah, coba silakan ketik aja dulu nih, kerjakan latihannya di sini, pelaksanaan praktikum yang ini, ya. Dari loop 1 sampai loop 4. Loop 5 nih, ada sampai loop 5. Oke. Ya.
Udah,
sampai berulangan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya kita lanjut. Nanti tuh kan masih ada pertemuan 7 ya. Ini kan berarti kan modul yang 6 sama modul 7 ya. Sebelum UTS. Yang 7, ini kan sekarang nih yang 5, 6, 7. Mau sekarang yang 6 dulu atau nanti 6-nya digabung di 7? Minggu depan udah libur. Apa? Dari ini dari sini nih. Kalau nggak salah ini ya 17 ya, udah dari tanggal ini udah libur. Iya. Bulan depan libur. Iya, kan lebaran tanggal ini kan 22 kan? Berarti masuk tuh tanggal 1 aja. Tahu ya. Mas, dari tanggal 17 atau 19 ya sebenarnya tadi tuh? Iya sih, kalau untuk libur apa namanya sebelum sih kayaknya mepet hari H. Kan jangan hari H pas yang setelah Ramadannya bilangnya sih dipanjangi, bilangnya hari rapat sih gitu. Jadi pas mau masuk ke lebarannya sih agak mepet. Nah setelah lebarannya itu agak panjang. Panjang itu Kayak dari hari Rabu. Hari Rabu ya. tapi nanti di apa namanya dikirim lagi ke BC biasanya. Kamu sih dulu. Iya. Kamis emang ada apa? Ada mikro. Ya udahlah. Ini mumpung masih ada waktu sih ya. Ya kan? Sampai jam 8 nih saya kirim aja deh, langsung aja deh modulnya ya. Yang modul PTM 6 tuh saya kirim aja langsung sekarang nih. Biar nantinya pertemuan selanjutnya berarti kan cuman modul 7 ya nantinya. Jadi untuk yang perulangan nih, ada yang ingin tanyakan? Bisa semua ya. Di sini kalau min ya dikurangin lebih dari sama dengan 0 kayak gitu. Sama aja sebenarnya kayak yang C++ ya, cuman beda sintaknya aja ya. Nah, ini yang modul selanjutnya itu array dan fungsi ya. Nah, ini sudah disiapin juga sih latihannya. Jadi tinggal ketik aja. Nah, array ya. Jadi array itu satu variabel yang menyimpan banyak nilai ya. Dan defaultnya itu array itu dari indeksnya 0 ya. Jadi array itu kan misalkan gini ya, satu variabel kayak contoh gini. Ini ada variabel mobil. Nah, array isinya ada Volvo, BMW, Toyota. Nah, indeks ke 0 itu Volvo, indeks ke 1 itu BMW, indeks ke 2 itu Toyota. Tetapi nilai array-nya adalah 3 gitu. Kan nilainya dari 0 ya kalau array itu ya. Misalkan array nilai array-nya 5 gitu, isinya ada 5. Berarti kalau secara indeks 0, 1, 2, 3, 4 kayak gitu ya. Atau bisa dengan cara manual kan, mobil 0 sama dengan Volvo, mobil 1 BMW, mobil 2 sama dengan Toyota. Nah, ini untuk pendeklarasiannya gitu. Nah, di sini juga ada associative array ya. Associative array adalah array yang indeks nama yang kita tentukan sendiri. Nah, contoh nilai array. Nah, Denny 85, Andi 80, Lukman 90 atau kayak gini. Ya. Jadi nilai array-nya itu kita tentuin gitu. Nilainya ya ini nilai array Denny 85, Andi 80, Lukman 90. Nah, terus juga ada array multidimensi ya.
untuk array yang menyimpan atau memiliki nilai array yang lainnya gitu. Nah, contoh kayak gini. Array pertama isinya 1 2 3 4 5. Nah, array yang keduanya isinya 6 7 3 9. Array yang ketiga 35 1 0 5. Array yang keempat 5 8 1 3 1. Nah, jadi misalkan ditampilkan misalkan array 1 yang isinya ke 3. Nah, kan ini kan 0 terus di sini 1. Nah, 1 ke 3 0 1 2. Jadi munculnya angka 3 nantinya. Gitu. Nah, echo kayak gini. Contoh ya, misalkan gini ya. Ini kita buat di sini new folder. Kita taruh di luar new folder ptm 6. Nah, kita buat misalkan array.php. Nah, mana ini kita biar bisa ngelihat modulnya juga. Nah, php set gini. Ini kita copy aja sini, terus bisa nggak sih di copy? Kalau yang ini bisa ya, yang ini bisa di copy ya. Nah, kita echo misalkan echo $histogram. Nah, di sini 2, di sininya 3. Titik koma ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kita kembali dulu. PTM 5 nya kita ganti misalkan jadi PTM 6. Nah, array.php. Nah, muncul angka 0. Kenapa angka 0 gitu? Karena kita lihat di sini 2. Berarti kan di sini 0 1 2. Nah, yang di sini ini 2-nya ya. Nah, terus yang ketiga 0 1 2 3 munculnya 0 gitu. Sorry. Nah, gini ya. Jadi ini yang keduanya ini isi array dari array yang sebelumnya. Gitu loh. Sama kayak apa ya? Matrik. Pernah kan belajar matrik kan? Ini kan ordo baru nih Kak. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 apa? 5 kali 4. Jadi kalau misalkan kita buat lagi nih echo. Nah, echo misalkan di sini 1, di sininya 2. Nah, muncul 3 gitu. 0 1 0 1 2 3 kan muncul 3 gitu ya. Array multidimensi lah ini sih sebutannya. Nah, selanjutnya ada apa lagi di sini? Nah, ada fungsi ya. Jadi fungsi ini kumpulan perintah yang dibungkus dalam satu nama atau enkapsulasi ya, dan dapat dijalankan secara berulang-ulang. Fungsi tidak akan dijalankan secara otomatis saat halaman di load, melainkan dijalankan dengan memanggil namanya. Nah, untuk mendeklarasikan fungsi yaitu dengan cara function nama fungsi baru script untuk dijalankannya apa gitu. Nah, fungsi dapat memiliki nilai argumen atau parameter yang dapat kita berikan nilai ketika fungsi tersebut dipanggil. Nah, jadi kalau misalkan kita manggil fungsi, nilai fungsinya, nah nanti kita akan buat nilai parameternya apa gitu yang ada di dalam fungsinya. Bisa jadi fungsinya itu rumus ya, kita harus memasukkan nilai parameter rumusnya gitu. Nanti misalkan di dalamnya ada misalkan rumus P kali L gitu kan. Nah, ya udah P kali L nya itu nanti bakalan apa gitu. Parameter 1, parameter 2 nilainya gitu. Nah, contohnya nah di sini ada. Nah, tapi ini fungsi
function untuk ini ya apa namanya, untuk memunculkan karakter ini sih, fungsi untuk menuliskan judul. Nah ada juga nah yang seperti ini ya, bisa kita lihat. Nah function anggota keluarga, nama, tanggal lahir, echo nama, di sini nama, tanggal lahir gitu. Nah nanti anggota di sininya anggota keluarga Agun 02 02 2002 misalkan. Nah yang ini nih nantinya kan ini kan kita manggil kan, ini kan function, terus kita tampilkan kan di sini. Nah yang ini akan masuk ke sini, yang ini akan masuk ke sini gitu. Nah lalu di echo baru di sininya nama ini, kebayang nggak? Jadi kan ini kan parameternya kan, parameter variabelnya. Nah di sini echo nama, sini ini Agun Amir Anto gitu. Nantinya hasilnya kayak gini, nama hasilnya. Kan ini kan manggil function kan. Kalau kita panggil satu ini kok nggak bisa nulis nyoret sih. Mana ya? Cara nyoret di sini. Ini apa nih? Mouse and touch ini sih. Ini apa nih? Digital signature. Nggak bisa. Ya itulah pokoknya. Oh apa ini? Suruh bayar kayaknya. Kalau bisa coret-coret. Fill and sync. Boleh. Oke lah pokoknya intinya gitu ya. Kok jadi kayak gini? Nah pokoknya gitu. Jadi kita ketik ini nih, ketik anggota keluarga, terus di sini ada isinya. Nah nanti kan dia langsung sama aja manggil fungsi ini untuk mencetak nama, terus namanya siapa, lahir pada tanggal berapa gitu. Karena ini kan 3 kali anggota keluarga, di sini Agun 2022, Amir 2003, 2002 nih Amir 2003, Anto yang ini 2004 misalkan. Nah ya udah di sini itu kan untuk manggil fungsi. Nah fungsi untuk yang dipanggil itu ya echo nama, jadi lengkap segini tuh isinya, isi fungsinya gitu. Nah karena di sini kan ada variabel parameter kan. Parameter ini harus diisi dengan sesuai dengan variabelnya gitu kan. Ini kan string ya, udah kita isinya yang string. Di sini juga ini masuknya ke string. Kalau kayak gini ada strip-stripnya kayak gitu. Nah ini fungsi 3, ini variasi dengan HTML ya. Jadi bisa menggunakan penggabungan HTML gitu di PHP. Nanti ada kayak gini nih. Fungsi 4 katakan fungsi mengembalikan nilai mana sih tadi, nilai menggunakan return. Nah contoh kayak gini, di sini ada function sum ya kan, x y. Kalau sum itu berarti kan jumlahin kan, z sama dengan x plus y kan, $x plus $y, return z. Nah nilai x sama y nya ini kan kita nggak tahu. Nah kita masukin di sini echo sum ini kan, dot sum ini gitu. 5 taruhnya di x, 10 taruhnya di y gitu. Sesuai sama ininya ya, komanya. Kan x, y, berarti kan angka yang di depan ini masuk ke yang x, yang y ini, yang 10 ini masuk ke yang y nantinya. Kayak gitu, return z. Ya kan? Jadi nilai returnnya ini nilai ya hasilnya, hasil dari ini gitu. Yang ada nilai returnnya berarti nilai hasilnya tuh dikeluarin, sama aja kayak yang C++ ya. Jadi sebenarnya sih untuk logik penulisan sih sama ya, cuma beda sama sintaknya aja kayak gitu. Oh udah nggak ada lagi ya. Ya itulah sebenarnya sih ini 2 materi yang digabungin sih, array sama fungsi gitu. Melatihannya supaya sedikit. Oke, silakan ini aja ya, diketik dulu nih. Dari array1.php sampai fungsi 4 nih.
cepet lah ngetik ya. Ya, biar tahu, biar biasa gitu. Array. Nah ini juga ya, kalau misalkan kalian tanyakan silahkan tanyakan. Sama ini nih, nilai R ya, mana sih tadi ada print R kalau nggak salah tuh ya, di modulnya ini print R. Nah ini print R itu buat nampilin ini ya, apa namanya, array sama si ininya, indeks-indeksnya gitu. Jadi indeks ke-1, indeks kedua, ketiga apa, nilainya apa. Nah sampai selesai, sampai si arraynya itu keluar gitu, maksudnya selesai kayak gitu. Oke. Udah.